Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya Joko Sutrisno AB. Beberapa waktu yang lalu sudah saya paparkan contoh analisis koefisien korelasi linier dua variabel. Saat ini akan saya paparkan analisis koefisien korelasi multiple atau sering disebut juga koefisien korelasi linier ganda. Agar lebih jelas, kita langsung pada contoh saja. Contoh kali ini akan kita bahas berkenaan dengan analisis koefisien korelasi ganda dengan dua prediktor. Jadi variabel bebasnya ada dua. Misalnya kita akan analisis hubungan antara kompetensi dan disiplin dengan kinerja guru. Kompetensi kita notasikan X1, disiplin X2, dan kinerja guru sebagai variabel terikatnya atau Y. Andai dari hasil pengumpulan data didapatkan data seperti berikut. Nah, ini kompetensinya X1 datanya seperti ini, kemudian X2 datanya seperti ini, dan Y seperti ini. Perlu diketahui ini satu baris ini data dari masing-masing sampel. Kebetulan contoh kita ambil yang sederhana, contohnya 10 sampel. Saudara-saudara, saat ini perlu diingat bahwa yang kita gunakan, rumus statistik yang kita gunakan adalah R kuadrat sama dengan jumlah kuadrat regresi dibagi dengan sigma Y kuadrat. Jumlah kuadrat regresi ini dirumuskan sama dengan A1 sigma X1Y ditambah A2 sigma X2Y ditambah dan seterusnya sampai dengan AK dikalikan sigma XKY. Perlu diketahui bahwa X kecil dan Y kecil ini merupakan simpangan datanya. Jadi kalau X kecil ini simpangan data X, yaitu X dikurangi rata-ratanya. Sedangkan Y kecil ini simpangan data Y, yaitu data Y dikurangi rata-ratanya. Kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai F. Nilai F. Dalam hal ini kita gunakan rumus F-nya atau F hitung R kuadrat dibagi K dibagi dengan 1 min R kuadrat dibagi dengan N min K min 1. K ini banyaknya prediktor atau banyaknya variabel bebas. Sedangkan N ini adalah jumlah sampel. R besar inilah koefisien korelasi linier ganda. Kalau R kecil seperti bahasan kita yang lalu-lalu merupakan koefisien korelasi linier dua variabel. Saudara-saudara, kriteria ujinya jika F hasil perhitungan lebih dari atau sama dengan F dari tabel, maka dapat dikatakan atau dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, dan seterusnya sampai dengan XK dengan Y. Sekali lagi, pada contoh kita ini kita hanya mengambil dua prediktor atau variabel bebasnya cuma 2, X1 dan X2 yang akan kita analisis. Langkah pertama, kita membuat tabel persiapan. Kita salin data kita itu. Kita buat tabel persiapan, kita salin data kita yang tadi, data hasil penelitian yang ini kita masukkan di sini ke dalam tabel persiapan. Ini data X1-nya, data X2-nya, data Y. Langkah berikutnya kita cari ini. X1 kuadrat, X1 kuadrat, berarti ini dikuadratkan. Kemudian X2 kuadrat, berarti X2 10 kuadrat. Kemudian di sini Y kuadrat. Y kuadrat. Ini X1 kali Y.
X1 dikalikan dengan Y. Ini X2 kali Y. X2 ini dikali Y. Ini X1 dikali X2. 12 dikalikan 10. Dan seterusnya. Sampai dengan seluruh sampel. Setelah itu cari rata-ratanya, cari jumlahnya. Jumlahnya ini. Jumlah X1, jumlah X2, jumlah Y, dan seterusnya. Sampai dengan jumlah atau sigma X1, X2. Jadi ini jumlahnya kita cari. Oke. Langkah berikutnya cari rataan atau rata-rata. Rata-rata X1, rata-rata X2, dan rata-rata Y. Tulis di sini. Ingat, punya kita prediktornya hanya 2 atau variabel bebasnya 2. Berarti K-nya sama dengan 2. Setelah tabel persiapan kita buat di langkah pertama ini, lanjutnya kita mencari nilai-nilai atau data-data yang diperlukan. Jadi langkah kedua kita hitung atau kita cari. Yang pertama sigma X1 kuadrat. Ingat ini X kecil. Sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Masukkan data-data dari tabel persiapan itu. Nah, sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat. Di sini. Ini X1 kuadrat 2996. Masukkan di sini. Sigma X1 162 dikuadratkan dibagi 10. Jangan segan-segan, jangan mudah kesal, pelan tapi pasti pencet kalkulator. Kita dapatkan sigma X1 kuadrat ini sama dengan 371,6. Sekali lagi X kecil ini adalah simpangan X. Artinya data dikurangi rata-rata. Langkah kedua kita cari sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat yang X besar ini dikurangi sigma X2 yang besar ini dikuadratkan dibagi N. Ambil lagi data dari sini. Nah, berarti kalau sigmanya di jumlahnya ini, ambil datanya, masukkan ke data ini. Ketemulah sigma X2 kuadratnya 117,6. Berikutnya sigma Y kuadrat, Y kecil ini. Sama dengan sigma Y besar kuadrat dikurangi sigma Y besar ini dikuadratkan dibagi N. Ambil datanya. Nah, sigma Y besarnya 78. Sigma Y kuadratnya 748. Maaf, sigma Y kuadratnya 648. Salin di sini. 648 dikurangi sigma Y dikuadratkan. Sigma Y-nya dari data 78 ini dikuadratkan dan seterusnya. Pencet kalkulator. Ketemulah sigma Y kuadrat kecil ini 39,6. Langkah berikutnya cari sigma X1Y. Berikutnya cari sigma X2Y. Berikutnya cari sigma X1 X2. Dari hasil perhitungan kita ini, dari rumus kita ini, didapat data sigma X1 kuadrat yang X kecil ini 371,6, sigma X2 kuadrat sama dengan 117,6, sigma Y kuadrat 39,6, sigma X1Y 108,4, sigma X2Y 56,6, sigma X1 X2 138,4. Saudara-saudara, sebetulnya rumus-rumus ini akan mudah dihafal. Lihat di sini kalau X1 kuadrat berarti di sini sigma X1 dikuadratkan, di sini sigma X1 kuadrat dikurangi di sini sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Kalau di sini X2 berarti di sini X2 kuadrat, di sini X2 kuadrat dikuadratkan dibagi N. Kalau di sini misalnya sigma X1 X2 berarti sigma X1 X2 dikurangi dalam sini di atas ini sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N. Jadi ini gunakan rumus ini pelan-pelan. Nanti diulang-ulang, lihat rumusnya, dihitung menggunakan kalkulator. Oke.
dari perhitungan dengan rumus di atas kita dapatkan data seperti ini. Oke, data seperti ini. Langkah berikutnya, setelah dapat data seperti ini, langkah berikutnya kita mencari A1. A1 sigma X kuadrat, saya ulangi, A1 sigma X2 kuadrat dikalikan sigma X1Y dikurangi dan seterusnya rumus ini. Nah, masukkan saja data-data yang kita dapatkan ini ke dalam rumus ini. Lagi-lagi pencet kalkulator. Sigma X2 kuadrat dapat 117,6, sigma X1Y 100,8, 108,4, dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi dan seterusnya. Masukkan datanya, pencet kalkulator. Ini kali ini berapa, ini kali ini berapa, ini kali ini berapa, ini dikuadratkan berapa, baru dikurangkan. Ketemulah A1-nya 0,2002. Langkah berikutnya cari A2. A2 rumusnya ini. Perhatikan sini kalau A1 di sini X2, kalau A2 di sini X1, di sini X1Y, di sini X2Y dan seterusnya. Di sini X2 diganti ke X1. Sedangkan penyebutnya ini sama. Masukkan datanya. Lagi-lagi pencet kalkulator dengan pelan-pelan didapatkan A2 sama dengan 0,2457. Setelah itu cari A0. A0 dirumuskan rata-rata Y dikurangi A1 dikali rata-rata X1 dikurangi A2 dikali rata-rata X2. Rata-rata kita sudah dapat tadi dari tabel persiapan. Nah, ini rata-ratanya 16,2, 12,8, 7,8. Masukkan di sini. Nah, rata-rata Y-nya 7,8. A1-nya hasil perhitungan kita ini 0,200 ini. Rata-rata X1-nya 16,2, masukkan dan seterusnya. Hitung. Ini dikurangin ini kali ini. Ini kali ini. Hitung ketemulah A0-nya 1,4120. Maka kita dapatkan persamaan regresi antara X1 dan X2 dengan Y. Persamaan regresi ditulis begini, Y topi A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2. Jadi kalau X-nya sampai K ditambah dan seterusnya sampai dengan AK kali XK. Sudah kita dapat A0-nya berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa. Maka persamaan regresi dari X1 dan X2 dengan Y seperti ini. Ini dapat diperkirakan kalau X-nya X1 berapa, X2 berapa, kira-kira Y-nya berapa. Inilah makna dari persamaan regresi. Saudara-saudara, langkah berikutnya kita lanjutkan ke langkah ketiga. Kita menghitung jumlah kuadrat regresi atau JK-reg. Jumlah kuadrat regresi dirumuskan A1 dikali sigma X1Y ditambah A2 kali sigma X2Y. Kita sudah hitung tadi A1-nya berapa, sigma X1Y-nya berapa, A2-nya berapa, sigma X2Y-nya berapa. Masukkan. Masukkan, kita tadi dapat hitung tadi 0,2002 kalau tidak salah. Sigma X1Y-nya 108,4. A2-nya kita tadi sudah hitung 0,246. Sigma X2Y-nya 56,6. Ini dikali ini berapa? Ini dikali ini berapa? Ditambahkan. Ternyata ketemu hasil perhitungan kita, jumlah kuadrat regresi sama dengan 35,608. Setelah kita dapatkan jumlah kuadrat regresi, kita masuk langkah keempat, yaitu mencari koefisien korelasi ganda R, R-nya R besar. Jadi koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y. Saya tuliskan kembali rumus yang kita gunakan, R kuadratnya sama dengan jumlah kuadrat regresi dibagi sigma Y kuadrat.
Jadi R kuadrat ini, R besar ya, koefisien korelasi dikuadratkan ini sama dengan jumlah kuadrat regresi dibagi sigma Y kuadrat. JK-REC-nya kita dapatkan ini 35,608. Sigma Y kuadrat ini tadi kita dapatkan 39,6. Masukkan bagi. Ketemulah R kuadratnya 0,899. Bapak Ibu, R kuadrat itu, kalau R itu koefisien korelasi dikuadratkan sering juga disebut dengan koefisien determinasi. R kuadratnya 0,899, maka R-nya akar pangkat 2-nya atau akar dari 0,899. Pencet kalkulator, ketemulah koefisien korelasi ganda 0,948. Sampai di sini kita sudah mendapatkan koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y. Berikutnya kita mencari nilai F. Kita mencari nilai F. Nah, F hitung ini pada saat ini kita menggunakan rumus R kuadrat dibagi K, penyebutnya, pembilangnya R kuadrat dibagi K, penyebutnya 1 min R kuadrat dibagi N min K min 1. Masukkan R kuadrat. R kuadratnya tadi 0,899 dibagi 2. Ketemu di sini 0,450. 1 min R kuadrat, 1 dikurangi 0,899, ketemu 0,101. Dibagi 10 dikurangi 2 dikurangi 1, 7. Ini dibagi 7, 0,014. 0,450 dibagi 0,014, ketemunya 31,15. Jadi kita mendapatkan nilai F hasil perhitungan sama dengan 31,15. Saudara-saudara, setelah kita dapatkan F, langkah berikutnya kita mencari nilai F dari tabel distribusi F. Kita ambil alfa 0,05 atau 5% dan juga pada alfa 0,01 atau 1%. Derajat kebebasannya itu K, DK pembilangnya K, DK penyebutnya N min K min 1. K-nya 2. K-nya 2. Karena K ini banyaknya prediktor, yaitu sama dengan 2. DK penyebutnya N min K min 1. 10 dikurangi 2 dikurangi 1, 7. Kita buka tabel. Pada taraf signifikan 5%, F tabelnya 4,74. Dan pada taraf signifikan 0,01 diketahui 9,55. Buka tabel. Andai kata tidak buka tabel, bisa menggunakan Excel sama dengan F INV buka kurung signifikansinya, koma DK penyebut, koma DK penyebut, koma DK pembilang. Enter, ketemu dia. Ternyata pada alfa 5% maupun alfa 1%, F hitungnya lebih dari F tabel. Sekali lagi setelah kita hitung, F hitung kita 31,15, F tabel pada 5% 4,74, F tabel pada 1% 9,55. Artinya pada taraf signifikan 0,05 maupun 0,01, F hitungnya lebih besar dari F tabel. Maka dapat dikatakan terdapat hubungan yang sangat signifikan. Jadi kalau alfa 5% saja, kalau kita cuma 5% signifikan. Tapi kalau pada 1% bisa dikatakan atau dapat dikatakan sangat signifikan antara X1 dan X2 dengan Y. Koefisien korelasi kita 0,9448 ini sangat tinggi. Maka bisa dikatakan korelasi antara X1 dan X2 dengan Y, derajat korelasinya adalah sangat erat. Kesimpulannya dari contoh ini, terdapat hubungan yang sangat signifikan dan sangat erat antara kompetensi
dan disiplin dengan kinerja guru. Mungkin ini contoh, suatu saat nanti akan saya berikan contoh untuk prediktornya lebih dari 2. Saya pikir ini sangat jelas, mungkin nanti ditonton ulang-ulang, saat kita belum jelas, saat rumusnya kita belum menghitung betul, di stop dulu videonya, set, diperhatikan, telah dipelajari, hidupkan kembali, dan seterusnya. Oke. Saudara-saudara, demikian materi kita berkenaan dengan contoh analisis koefisien korelasi multiple. Semoga bermanfaat. Untuk lebih memahami, tonton berulang-ulang materi ini. Sekali lagi, agar Anda lebih jelas, lebih memahami, tonton berulang-ulang materi kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.